Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Baiklah, hari ini pada pertemuan kedua, Miss akan menjelaskan tentang bagaimana sih ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, perkembangannya bagaimana sebelum abad ke-20. Nah, jadi anak-anak Miss, iptek di Indonesia ini cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu dari pertanian. Nah, jadi pertanian itu memang sudah ada dari nenek moyang kita di Indonesia. Jadi nenek moyang kita itulah menciptakan sistem treasuring. Nah, jadi yang bagi hari ini masih bisa kita lihat, mungkin masih ada beberapa masyarakat Indonesia menggunakan sistem irigasi tersebut. Nah, jadi irigasi di sawah itu dapat berjalan dengan lancar karena penggunaan dari inovasi ini yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Jadi anak-anak Miss, sistem treasuring ini sekitaran abad ke-11. Nah, contohnya sistem treasuring itu yang baik terdapat di daerah Bali. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat di daerah Bali tersebut ada pertanian di Bali menggunakan sistem yang disebut dengan subak. Nah, jadi kata subak itu memang pertama kali dilihat pada prasasti Pandak Bandung yang diperkirakan berangka itu sekitaran tahun 1072 Masehi. Nah, jadi subak ini merupakan sistem irigasi yang penting di Bali. Jadi melalui sistem subak ini anak-anak Miss, pembagian air dapat dilakukan secara adil dan merata terhadap masyarakat. Nah, itulah sebuah inovasi yang ditemukan oleh nenek moyang kita. Oke. Nah, jadi pada bidang kelautan apa sih yang ditemukan? Nah, jadi pada bidang kelautan kita mengenal nenek moyang kita itu sangat mampu membangun perahu layar. Jadi kita dapat melihat salah satu kemajuan teknologi pelayaran ini pada perahu pinisi dari Sulawesi Selatan. Jadi catatan mengenai perahu pinisi ini telah ada pada naskah abad ke-14 dari Sulawesi. Jadi anak-anak Miss, perahu pinisi ini dapat berlayar mengarungi lautan luas. Nah, jadi untuk membuktikan klaim tersebut, pada tahun 1986 dilakukanlah pelayaran menggunakan perahu pinisi ini dari Indonesia hingga ke kota daerah negara Kanada. Jadi pelayaran ini memang memakan waktu lebih dari 2 bulan. Jadi sudah dibuktikan selama 2 bulan tersebut membuktikan bahwasanya perahu pinisi ini memang mampu melintas lautan luas. Nah, itu salah satu contoh di bidang kelautan. Sedangkan di bidang busana apa sih yang inovasi nenek moyang kita ciptakan? Itu salah satunya adalah busana batik. Nah, jadi batik itu merupakan ciri khas Indonesia. Nah, jadi batik itu punya Indonesia dan batik juga sudah dikenal di dunia internasional. Jadi di daerah kita ini di Indonesia sudah mulai menenun dan membatik itu diperkirakan pada abad ke-12. Nah, jadi ini adalah inovasi yang ditemukan sebelum abad ke-20. Oke. Sedangkan bidang arsitektur, nah, jadi anak-anak Miss bisa melihat bidang arsitektur itu apa sih yang diciptakan, inovasi apa sih yang ditemukan. Nah, salah satu contohnya nenek moyang kita membangun sebuah kerajaan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Dan hari ini kita masih bisa melihat kerajaan tersebut, candi tersebut berdiri kokoh. Nah, itu salah satu inovasi yang diciptakan di bidang arsitektur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Oke. Nah, tadi kan sebelum abad ke-20, tadi anak Miss sudah melihat arsitektur bagaimana, busana bagaimana, bidang kelautan bagaimana,
lalu inovasi irigasi bagaimana. Nah, ini kita akan mempelajari setelah berkembangnya teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Nah, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini memang dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan pada zaman kolonial Belanda. Nah, jadi Belanda itu menjajah Indonesia itu ratusan tahun, 300 lebih tahun, Jepang 3,5 tahun. Nah, bayangkan berapa lama negara kita dijajah. Oke, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini memang sudah ada sejak masa kolonial. Jadi anak-anak MIS, sejumlah lembaga iptek itu didirikan saat itu. Antara lain adalah BGKW, oke? Nah, jadi kalian bisa lihat literasi sendiri di halaman 102. Jadi BKGW ini BGKW ini sekarang menjadi museum nasional. Jadi beberapa sekolah di Indonesia mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Jadi kemudian muncullah beberapa sekolah tinggi terkemuka. Oke. Salah satunya adalah ITB, IPB dan sekolah-sekolah lainnya. Jadi pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah itu mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita bisa singkat dengan LIPI. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini Museum Nasional Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah itu mulai mendirikan yang tadi Miss bilang LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu yakin. Nah, jadi kenapa mereka yakin? Nah, dengan keyakinan mereka itu makanya mendirikanlah lembaga-lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi lembaga-lembaga tersebut anak Miss bisa lihat. Yang pertama ada LAN, yaitu Lembaga Fisika Nasional. Lalu ada BATAN, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dan yang ketiga ada LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Dan yang keempat, anak-anak Miss, ada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Yang kelima ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jadi anak-anak Miss bisa literasi sendiri ya. Ada LBN, ada LON, ada LMN, ada LGPN. Nah, jadi semua itu penjelasannya dan pemaparannya ada di buku ya anak-anak Miss ya. Oke. Anak-anak Miss, jadi selanjutnya kita akan membahas berkenaan tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yang pertama itu ada aspek politik. Nah, jadi sebelum memulai pembahasan ini, perlu dipahami bahwasanya iptek itu adalah sesuatu yang netral, oke, yang netral, yang tidak memihak sama siapapun. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan iptek itu dia mempunyai dampak yang positif dan negatif. Jadi, dampak dan positif dan negatif itu adalah manusia yang menjalankannya. Jadi, apabila seseorang menggunakan iptek dengan bijaksana dan demi kepentingan banyak orang, maka hasil yang akan didapatkan adalah positif. Jadi, penggunaan iptek itu dapat menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi di sisi lain ada tindakan daripada orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan iptek demi kepuasan pribadi mereka. Nah, tanpa mereka memikirkan dampak bagi orang lain. Nah, jadi anak Miss, berikut inilah yang akan kita bahas nih. Oke, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama itu ada aspek politik. Oke, ada aspek politik. Nah, apa yang akan kita lihat dari segi aspek politik? Nah, jadi kita bisa lihat dari pengaruh positifnya.
Oke, nah jadi dengan aspek politik, pengaruh positifnya ini, dampak ilmu pengetahuan teknologi itu anak Miss bisa lihat. Oke, dengan adanya televisi, dengan adanya internet, dengan adanya aplikasi-aplikasi internet, oke, dengan bidang politik ini sangat membantu. Salah satu contohnya anak Miss bisa lihat, oke, di TV ada diskusi berkenaan tentang politik, diskusi tentang permasalahan-permasalahan negara, baik itu di radio, baik itu di YouTube dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak Miss, informasi itu sangat membantu masyarakat dalam mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di negara kita ini. Oke, dengan dunia maya kita bisa tahu semua informasi. Nah, selanjutnya terjadi pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau RUU. Jadi hal inilah yang dapat menjadi masukan atau perbaikan kebijakan pemerintah maupun rancangan RUU tersebut. Nah, jelas. Jadi anak-anak Miss, namanya undang-undang sebelum disahkan itu harus dibuat RUU-nya dulu. Jadi kalau misalnya RUU-nya itu bermasalah, oke, pasti akan masyarakat atau publik itu akan tahu. Nah, jadi sehingga kalau misalnya masyarakat tahu akan ada kekurangan, nah, itu bisa akan kita sama-sama merevisi dan memperbaiki. Kenapa? Karena negara ini adalah negara demokrasi. Jadi, yang ketiga, bidang politik positifnya apa? Yaitu calon pejabat, anggota dewan. Dia dapat menggunakan media sosial untuk kampanye, untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyampaikan visi misinya, untuk membesarkan partai politiknya. Nah, itu dari positifnya bidang politik dalam ilmu pengetahuan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkenaan pengaruh negatif dari ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang pertama, anak-anak Miss bisa lihat pengaruh negatifnya di bidang politik. Yang pertama itu adalah dengan berkembangnya teknologi, khususnya internet dan smartphone, membuat orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita. Terutama apa? Terutama melalui media sosial. Jadi akibatnya apa? Berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebarkan dengan cepat. Contohnya RUU tersebut yang kemarin demo. Nah, jadi banyak simpang siur, banyak pemerintah yang mengatakan A, pemerintah yang mengatakan B dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Yang kedua adalah kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat. Jadi apa? Akibat apa? Fanatisme. Ketika kita mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. Nah, yang ketiga adalah pemikiran yang tidak benar seperti terorisme, separatisme dapat menyebar secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Nah, sekarang banyak sekali teknologi informasi, apalagi sudah ada internet, diciptakanlah aplikasi-aplikasi. Salah satunya adalah YouTube. Oke. Nah, anak-anak Miss, pertemuan kedua sampai di sini. Nanti Miss akan membuat video pertemuan ketiga. Oke, selamat pagi semuanya.